mengerjakan pemeriksaan fisik, kita wajib mencuci tangan dengan prinsip 7 langkah. Nah, pertama kita melakukan pemeriksaan TPRS, tensi, suhu, nadi, dan respirasi. Karena berhubung ini 6 jam postpartum, ibunya masih di tempat tidur, boleh kita melakukan pemeriksaan TPRS di tempat tidur. Kita persiapkan dulu untuk alat-alatnya. Maaf ya Bu, saya buka sedikit ya Bu. Turun dari tempat tidur ya Bu, kita langsung Ibu coba dulu. Kalau pusing Ibu duduk dulu, kalau nggak pusing kita berjalan langsung mandi ya Bu ya. Saya ukur suhunya sekalian ya Bu ya. Coba Bu ini dibuka sedikit ya. Ini ditekuk ya Bu ya, sedikit ya. Pas setelah lahiran, 2 jam setelah lahir sebelum dipindah ke sini, tadi di tensi ya Bu ya. Ya berapa katanya Bu? Oh normal ya, 110/70. Coba saya cek kembali ya Bu ya. Untuk lebih memastikan kita ulang kembali satu kali lagi. Bagus Ibu, tensinya masih stabil 110/70, masih sama. Langsung ditaruh di tempatnya. Nadi, periksa respirasi. Coba Ibu, saya ini ya sudah selesai, boleh diturunkan. Normal Ibu 36, taruh di detol ya sebentar sambil kita mempersiapkan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian ambil tisu ya, selesai di detol. Kemudian ditaruh di DTT, ini hanya 1 kali pakai, taruh di backup atau langsung ke sampah, tempat sampah. Jangan lupa ini diturunkan supaya siap pakai kembali. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan daerah kepala ya Bu ya. Lakukan pemeriksaan rambut ya, ke inspeksi dan palpasi. Kita lihat kebersihan rambutnya ya, kemudian kita cek karakteristik rambutnya ya, kemudian kita lihat juga kebersihannya, kemudian kita lakukan palpasi. Ibu, kalau saya tekan-tekan seperti ini tadi secara menyeluruh, tekan secara menyeluruh, ada rasa sakit nggak Bu? Tidak ya. Setelah rambut, kemudian ke muka ya, lalu kita pertama melakukan pemeriksaan telinga. Ya Bu,
Di sini di telinga kebersihannya yang dilihat. Miring ke sana tuh tadi, Bu. Ya. Saya tekan ya, Bu, sekitarnya ya. Ada rasa nyeri, Bu? Tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mata. Kita melihat daerah mata itu apakah ada odem di sekitar kelopak mata. Kemudian kita lihat skleranya. Kemudian kita lihat refleks mata. Ya, ada refleks mata. Kemudian kita lihat konjungtiva. Ibu bisa melihat ke atas, arahkan ke atas. Bagus, Ibu, tidak pucat. Nah, selanjutnya kita ke daerah hidung. Jadi daerah hidung ya sama muka ini sekalian dilihat apakah ada kloasma gravidarum ya atau hiperpigmentasi pada saat kehamilan, apakah masih ada atau sudah mulai memudar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidung dengan cara kita melakukan inspeksi di daerah dalam hidung. Enggak sedang pilek kan ya, Bu ya? Ya. Oke, coba Ibu saya tekan seperti ini di daerah hidung. Ada nyeri, Bu? Ada ya. Selanjutnya ke mulut. Mulut kita inspeksi ya. Di sekitar bibir ya, apakah pucat, bibirnya apakah pecah-pecah. Lalu kita dengan menggunakan bantuan penlet kita periksa bagian gigi ya. Nah, di sini di pemeriksaan mulut kita boleh menggunakan alat ya seperti tong spatel, dan ini kalau ibunya mau boleh dilakukan, tapi kalau ibunya mau tidak usah, tetapi dengan dibantu ibunya membuka mulutnya secara lebar ya. Ibu mau pakai alat atau bisa membuka mulut dengan lebar, Ibu? Oh, baik ya, nggak usah ya, Bu, berarti ya, Bu. Oke, baik, coba Ibu saya lihat, Bu ya. Selama kehamilan ada pernah sakit gigi? Nggak ada ya. Kita lihat gusinya, kita lihat apakah ada peradangan di dalam, terutama pada tonsilnya, amandel atau amandelnya. Selanjutnya pada leher ya. Pada leher juga dilihat, biasanya kita lihat kulitnya ya, apakah ibunya itu masih ada juga hiperpigmentasi. Biasanya pada kehamilan itu terjadi banyak hiperpigmentasi pada muka dan leher terutama ya. Nah, kemudian kita lihat apakah ada pembesaran vena jugularis. Kalau terlihat ada pembesaran, coba kita lakukan palpasi apakah memang terabah sekali gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Caranya supaya pasien merasa nyaman pada saat dilakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, itu kita bantu dengan tangan kita, tangan kiri kita menopang bagian leher belakang, kemudian 3 jari kita menekan secara lembut bagian tengah leher ini dan menyuruh ibunya menelan. Ibu coba Ibu menelan, Bu. Ya, 1 kali lagi, Bu. Ya, tidak ada tonjolan, tapi jika ada tonjolan berarti perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya
setelah bagian muka selesai, kita melakukan pemeriksaan payudara. Ya, untuk pemeriksaan payudara, sini kita butuh pantuk. Ya, kita butuh pantuk. Untuk melakukan pemeriksaan payudara, ya diharapkan ibunya mengangkat bagian tangan ya dan lengan ya ke samping ya, untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari ketiak atau aksila ya sampai dengan payudara. Begitu juga nanti sebelah kiri dilakukan. Ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari ketiak. Ya, saya bantu untuk membersihkan atau Ibu yang membersihkan. Kalau ibunya yang mau membersihkan silahkan. Kalau kita mau bantu nggak apa-apa ya. Asal kita jangan sampai tersentuh ya. Ini gunanya untuk apa ya, menghilangkan basah gitu. Ya, Ibu, maaf ya Bu, sebelumnya saya akan lakukan palpasi ya Bu. Kita memang wajib menggunakan sarung tangan ya. Ya, kita lakukan palpasi untuk menemukan massa, atau kalau misalkan di sini terlaba tergerenjel gitu ya, ini lazim terjadi. Tidak masalah, biasanya ini karena produksi ASI, memulai produksi ASI. Tetapi kalau ditemukan seperti kelereng keras, nah itu perlu melakukan pemeriksaan lanjut ya. Setelah itu baru ke payudara. Dilihat ya, payudara sebelah kanan dan sebelah kiri ya, simetris atau tidak simetris, tetapi tidak perlu khawatir bahwa kalau tidak simetris itu biasanya kadang-kadang produksi ASI yang berbeda antara sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah kemudian, setelah kita lihat semuanya mulai dari bagian payudara kanan dan kiri, kemudian areolanya dan puting, kita lakukan palpasi. Nah, searah jarum jam mulai dari angka jam kira-kira jam 12 ya ini ya. Kita melakukan palpasi itu telapak jari dan telapak tangan kita diusahakan itu bisa menggapai semua payudara ya. Oke. Searah jarum jam ke arah puting ya. Nah, sampai kita menemukan ya, begitu juga dengan sebelahnya ya, sampai menyeluruh. Kemudian kita lakukan pemeriksaan puting ya. Kalau putingnya masuk ke dalam, kita boleh sekalian melakukan perawatan ya. Kita langsung boleh melakukan perawatan. Caranya di daerah areola, ibu jari dan telunjuk kita tekan areola, kemudian kuncupkan, kemudian angkat. Jangan ditarik ya, angkat secara lembut. Nah, begitu juga di sisi sebelahnya, ditekan, dikuncupkan, kemudian diangkat. Jangan sampai mengangkat puting ya, begini ya, ini salah, ini sakit pada saat masa nifas ya di sini. Tapi areola ya, bagian areola ditekan, dikuncupkan, diangkat secara lembut ya.
Begitu juga dengan sebelah kiri ya, sama lakukan dengan sebelah kanan persis ya. Saya nggak praktekkan ya, tapi jangan lupa ini ini lagi ya, dirapikan lagi ibunya ya. Kita angkat, ini udah selesai ya, udah selesai. Untuk pemeriksaan abdomen ini boleh kakinya menekuk sedikit, boleh tidak, tergantung kenyamanan ibunya ya. Di sini dilakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Pada saat pemeriksaan inspeksi, kita melihat ya kebersihan perut, kemudian kita lihat striae, kemudian kita lihat linianya ya, kemudian kita lihat apakah ada bekas operasi mungkin di masa lalunya, atau ini memang post seksio cesaria ya, bekas post seksio cesaria. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan palpasi. Untuk teknik palpasi di sini kita hanya mengumpulkan bagian perut saja ya. Kemudian kita daerah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, kita meraba uterus ya. Contohnya di sebelah kanan ya, kita sekalian meraba itu dengan kontraksinya baik ya, dengan nilai uterusnya itu keras. Kemudian ya, kita melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri ya, karena ini 6 jam postpartum. Tinggi fundus uterinya itu 2 jari di bawah pusat. Nah, selanjutnya ke bawah sedikit kita melakukan pemeriksaan kandung kemih. Nah, untuk mengecek kandung kemih ini penuh atau tidaknya, kita melakukan penekanan secara lembut. Ditanyakan ke ibunya, Bu, sakit nggak ya Bu ya? Nah, kalau misalkan tanpa bertanya pun, itu biasanya kalau ibunya nahan pipis atau kandung kemihnya penuh, itu ada tahanan pada saat kita lakukan penekanan ya. Ini tidak ada tahanan, berarti ini kosong ya, kandung kemihnya kosong. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan punggung. Baik Ibu, selanjutnya saya mau melakukan pemeriksaan punggung ya Bu. Diharapkan Ibu miring ke sebelah kiri ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan punggung, kita harus menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien. Contohnya seperti ini ya, kita harus tahan dulu sebelah sini, baru ibunya suruh miring ya. Ibu, ini saya tahan, Ibu nggak perlu khawatir. Kemudian Ibu miring ya Bu ya. Setelah ibunya miring, kita lihat ya kebersihannya, kemudian apakah ada luka ya. Biasanya kalau lordosis juga terlihat di sini. Nah, setelah itu kita lakukan palpasi ya. Bu, saya tekan-tekan sedikit di sini. Ibu kalau ada rasa nyeri bilang ya Bu ya. Ya. Ternyata tidak ada rasa nyeri. Kemudian kita cek juga di sini varises ya, ada atau tidak ya. Baru kita ini kan ibunya lagi ya. Nah, sebelum ibunya ditelentangkan, kita harus pasang perat terlebih dahulu ya, supaya efektif tindakan kita yang akan dilakukan. Karena setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan anogenital ya, setelah pemeriksaan ekstremitas.
langsung ditarik. Setelah kita memposisikan ibunya terlentang, setelah pasang perlat, kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dulu, baru ekstremitas bawah ya. Ekstremitas atas dilakukan pemeriksaan pada tangan yang terjauh dulu ya. Dilihat kebersihan tangannya, kemudian dilakukan palpasi apakah ada odem ya, termasuk pada kuku ya, terlihat apakah pucat atau tidak ya. Kemudian tangan sebelah kiri juga dilakukan hal yang sama. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Nah, Ibu, maaf ya Bu, saya selimutnya ke atas ini ya. Untuk melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, kita lakukan yang bagian yang terjauh dulu. Namun kita lihat dulu di sini kebersihannya. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan udem tibia ya, ternyata tidak ada. Kemudian apakah juga ada kemerahan, kemudian ada varises di kaki, kemudian apakah ada udem di kaki, begitu juga dengan kuku ya, apakah ada pucat atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan tanda Homan ya. Pemeriksaan tanda Homan ini untuk memastikan apakah tidak ada tanda-tanda tromboflebitis ya. Nah, caranya ya, kita angkat kakinya ya, tangan kanan mengangkat pergelangan kaki, tangan kiri menopang antara persambungan paha dan betis ya. Kemudian lalu ditekuk ya, ditekuk, kemudian pindah tangan kita ke atas ya, ke lutut, kemudian didorong ya, kemudian didorong. Nah, setelah itu tanyakan sama ibunya, Ibu sebelah sini ada yang sakit tidak Bu? Ternyata ibunya bilang tidak ya. Begitu juga dengan kaki yang sebelah kiri. Sebelum melakukan pemeriksaan anogenital, kita harus memposisikan ibu terlebih dahulu. Setelah kita posisikan alat, kita posisikan pasiennya supaya nanti langsung setelah cuci tangan kita langsung melakukan tindakan. Ditekuk dulu ya Bu ya. Bu, posisinya seperti ini dulu ya Bu. Saya tinggal cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah cuci tangan, kita mempersiapkan instrumen yang berisi kapas sublimat, kemudian air DTT, dan instrumen yang berisi handscoon dan spekulum. Setelah itu kita pasang handscoon, pilih yang bagian kanan terlebih dahulu ya, dengan memegang bagian dalamnya ya. Oke. Setelah itu jangan langsung memakai sarung handscoon yang sebelah kiri. Kita harus buka dulu ini ibunya gitu ya. Ibu, saya buka dulu ya Bu, sebentar ya Bu. Yang sebelumnya sudah dibuka celana dalamnya ya. Nah, baru kita pakai handscoon yang selanjutnya ya. Ya. Bu, saya mulai lakukan pemeriksaan ya Bu. Kemudian kita melakukan inspeksi ya.
di daerah sekitar vulva, kemudian termasuk bagaimana keadaan luka jahitannya ya. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene ya. Vulva hygiene ini ya, kita menggunakan kapas sublimat ya. Kita menggunakan kapas sublimat yang dicelupkan ke air DTT. Kita lakukan pembersihan bagian mons veneris dulu ya, cukup 1 kali jika bersih, tidak usah diulangi. Langsung diletakkan di bengkok yang sudah tersedia. Setelah itu lakukan juga pembersihan di daerah labia mayora terjauh ya. Kemudian labia mayora terdekat ya. Kemudian untuk membersihkan labia minora ya, kita menggunakan jari telunjuk dan ibu jari membuka labia mayora, kemudian kita lakukan pembersihan. Nah, pada saat ini juga diinspeksi apakah pengeluarannya ya. Kalau 6 jam berarti lokeanya rubra. Nah, selanjutnya dilakukan pembersihan dari atas sampai dengan bawah ya. Oke. Baik, setelah ini kita cek kembali apakah perlu dilakukan palpasi. Kalau kita perlu melakukan palpasi itu kalau ada tanda-tanda apakah ada benjolan di sekitar ini ya, kita perlu pastikan dengan palpasi. Kalau tidak ada indikasi itu tidak perlu dilakukan palpasi ya. Di sini kita melihat pengeluaran lokeanya sama luka jahitannya, itu proses penyembuhannya bagaimana gitu ya. Nah, apa gunanya kita menyediakan spekulum? Spekulum ini digunakan jika ada indikasi. Contoh pada saat 6 hari postpartum atau 12 hari postpartum, harusnya loheanya itu kalau 6 hari itu sudah sangolenta, tapi kok ini masih rubra. 12 hari harusnya kan sudah alba, tapi kok ini masih rubra. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan spekulum. Kalau tidak sesuai dengan pengeluaran lohea, umpamanya 6 hari itu sudah sangolenta atau bahkan serosa, 12 hari itu sudah alba, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan spekulum gitu ya. Nah, selanjutnya langsung setelah ini selesai, langsung kita bereskan alat-alat, melepas sarung tangan langsung secara terbalik, dan ini langsung dibuang ke sampah infeksi ya. Nah, ini ke klorin. Kemudian kita boleh dipasangkan softteknya diganti, kemudian dipasangkan celananya kembali dan merapikan pasien kembali gitu ya. Setelah itu letakkan alat-alat kembali ya, posisikan alat-alat kembali dan menyampaikan ke ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai gitu ya. Nah, baru di sini Bu, setelah ini kita coba turun dari tempat tidur ya Bu ya. Nah, setelah turun dari tempat tidur, sebelum ibunya turun dari tempat tidur, kita lakukan pemeriksaan refleks
patella terlebih dahulu ya. Setelah itu baru ibunya duduk di kursi dan berjalan ke kamar mandi. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan lutut ya Bu. Ibu tidak usah melihat saya, Ibu lihat aja ke depan ya. Di sini kita melakukan pemeriksaan left leg patella ya. Dicoba dulu ya. Satunya ya Bu. Oke. Ya baik Bu, sudah Bu. Setelah kita melakukan pemeriksaan pasien ya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, kita melakukan penyuluhan pasca pemeriksaan, yaitu dengan cara kita memberikan promosi kesehatan yang adekuat sesuai dengan temuan yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan. Sekian dulu demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.